Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyiangi rumput dengan herbisida gitu ya teman-teman, dengan cara disemprot. Karena kalau kita menyiangi rumput tidak dengan herbisida ini sangat merepotkan teman-teman. Ini contoh rumput yang sudah mulai panjang-panjang ya teman-teman, sudah sangat rimbun, sudah sangat mengganggu kepada tanaman tomat dan juga pare ya. Dan kalau kita sengaja menyiangi tidak pakai herbisida atau pakai manual, pakai pacul ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama ya. Nggak mungkin itu satu hari kita bisa selesai. Dan juga kita akan menyiangi rumput tidak di lokasi ini saja, tapi di lokasi cabai juga ya, di sebelah sana. Karena rumput itu sudah mulai banyak ya teman-teman. Dan di sebelah sini juga banyak rumput ya teman-teman, yang sudah mulai rimbun. Dan ini kalau disiangi sendiri ini akan kerepotan ya. Dan rumput atau gulma ini kalau dibiarkan ini akan mengganggu terhadap tanaman yang ada ya. Tanaman cabai ini akan diserap atau unsur haranya itu direbut oleh gulma-gulma tersebut ya. Makanya kita akan menyiangi dan membasmi secara kimia atau pakai herbisida ya teman-teman. Caranya cukup mudah ya. Atau herbisida apa yang akan kita gunakan? Nah, herbisida yang akan kita gunakan adalah herbisida seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, inilah obatnya yang saya pakai, herbisida Gramason ya. Gramason ini obat rumput yang kontak ya teman-teman, yang warna biru ya teman-teman. Yang penting yang warna biru atau yang kontak. Kalau yang sistemik saya tidak sarankan karena kena daun itu bisa berefek sangat fatal gitu ya. Kalau ini kan kalau sewaktu-waktu kena daun itu tidak terlalu parah gitu ya teman-teman. Tapi jangan lupa, nah ini pakai ini ya teman-teman. Ini adalah alat pelindung supaya tidak terkena daun di sekitarnya. Ini yang lebih penting ya. Dan ukurannya, untuk ukurannya cukup 2 tutup ini ya, 2 tutup saja, 1 atau 2 tutup. Kalau saya menggunakan 2 tutup. Diaduk. Lalu dituangkan. Yang kita tuangkan secara perlahan ya teman-teman. Dan juga kita akan mempraktekkan, yuk kita menuju ke TKP ya teman-teman. Dan kebetulan kebunnya itu di sebelah rumah, jadi dari rumah saya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Nah yang seperti ini ya teman-teman, jadi harus hati-hati supaya tidak mengenai daun cabainya ya teman-teman. Dan meskipun ini daun cabai atau tanaman cabainya sudah beberapa kali petik dan juga ini sebentar lagi mau dibongkar ya, tapi kita sayang-sayang di rumah dulu gitu sebelum dibongkar. Nah ini juga tanaman seperti ini, ada alang-alang, rumput taki dan lain sebagainya. Kita semprot saja sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa ini torongnya itu jangan terlalu ke atas ya, harus ke bawah, artinya jangan terlalu diangkat, dikhawatirkan nanti mencipreti ke daun parenya ya, atau daun tomatnya gitu. Nah seperti ini teman-teman, enak. Yang penting sudah basah ya, sudah terkena basahannya herbisida tersebut. Insya Allah nanti sore akan kelihatan hasilnya. Nah inilah teman-teman penampakan hasil dari semprotan kemarin ya teman-teman. Ini sudah 1 hari ya teman-teman. Nah inilah keunggulan dari herbisida kontak ya teman-teman, yang mereknya Gramason ya. Ini bukan berarti kita
di endorse atau promo ya teman-teman, tapi kebetulan saja saya menggunakan herbisida kontak ya. Jadi ketika kemarin disemprotkan terus dilihat sorenya itu sudah mulai kelihatan biasanya teman-teman. Bahkan kalau padi sekalipun saya biasanya menggunakan herbisida ini teman-teman, tapi harus hati-hati kalau padi itu kita semprot dengan pakai torong itu ya, yang kayak kemarin tuh, yang hijau itu ya teman, kita lakukan ya teman-teman, supaya tidak mengenai daun-daun di sekitarnya atau daun padinya gitu kalau di sawah. Nah kalau di kebun juga seperti itu sama ya teman-teman. Jadi itulah keunggulan dari herbisida kontak ya, karena herbisida ini beberapa macam ya, ada yang sistemik, ada yang kontak, dan ada juga yang selektif ya teman-teman. Kalau yang selektif itu biasanya kita semprotkan bebas ke tanaman padi, misalkan kalau selektif untuk padi rekomendasinya itu biasanya disemprotkan sembarangan tanpa pakai torong. Itu sudah dinyatakan atau itu akan kepastian yang matinya itu ya gulma atau selain padi mati semua gitu ya teman-teman. Ada juga yang selektif daun lebar ya, ada seperti kita mau nyemprot perkebunan terong nih. Nah selain terong rumput yang lain itu akan mati ya, ada itu ya teman-teman. Jadi sekarang itu sudah enak, banyak pilihan gitu ya teman-teman. Jadi sudah tidak repot-repot lagi. Nah ini sebelah sini juga sudah mulai menguning ya. Biasanya itu sampai 3 hari itu udah mati semua. Ini kan baru 1 hari ya teman-teman kita kontrol atau lihat. Kemarin saja sudah layu. Biasanya kalau pagi disemprot itu sorenya aja sudah kelihatan layu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tanamannya aman-aman saja teman-teman. Karena kemarin kita nyemprot pakai torong gitu ya teman, torong itu, jadi aman, alhamdulillah ini tidak ada yang kena ya. Dan kalaupun ada yang kena sedikit-sedikit sih ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena itu tidak bakalan fatal banget, tidak seperti herbisida yang sistemik. Karena yang sistemik itu seperti Roundup itu bekerjanya itu secara translaminar ya. Jadi ketika si stomata daun atau mulut daun itu menghisap racun itu, jadi dia hisap dan seluruh ya yang terkena daunnya, tapi seluruh tubuh si tanaman itu kena sampai akarnya, itu biasanya mati gitu ya teman-teman. Jadi juga biasanya kalau herbisida yang sistemik kayak sekelas Roundup itu agak lama itu ya, kelihatan mati rumputnya itu atau mulai menguning itu sampai 5 atau 1 minggu tuh baru kelihatan gitu teman-teman. Tapi ya ada sisi kelebihannya. Biasanya kalau herbisida sistemik itu jadi bisa mati sama akar-akarnya dan agak lama gitu tumbuhnya kembali gitu teman-teman. Gitu. Jadi juga ada tandanya ya, kalau misalkan yang sistemik itu apapun mereknya biasanya itu warnanya itu kuning ya. Tapi kalau yang kontak itu biasanya tuh warnanya tuh biru. Itu ya yang membedakan, biasanya saya mengamati dari segi warnanya gitu ya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Jadi saya alhamdulillah merasa dibantu banget ya teman-teman. Pekerjaan yang harusnya makan waktu yang berhari-hari ya, karena ini lumayan ya agak luas juga ya teman-teman, ada sekitar setengah hektar semuanya. Kalau dilakukan penyiangan secara manual itu akan menghabiskan waktu berhari-hari, ataupun kalau kita nyuruh orang tenaga kerja maka akan agak lumayan juga ya ongkosnya. Tapi dengan cara ini maka saya alhamdulillah hanya dengan 1 jam saja sudah selesai semuanya teman-teman. Dan juga alhamdulillah ini tanamannya aman gitu ya. Nah kenapa kita harus memberantas rumput yang berada di sekitar sini? Karena manfaatnya itu sangat besar ya teman-teman. Kalau tidak kita basmi ini rumput yang berada di sini, bisa kita tomat atau pare ya sebelah sana, maka nutrisi atau unsur hara itu akan dirampok ya, akan bersaing ya. Jadi kompetisi perebutan unsur hara itu akan terjadi ketika rumput ini berada
dekat tanaman gitu teman-teman. Dan tidak hanya sebatas itu, ini juga rumput kalau banyak di sekitar tanaman maka akan menjadi sarang hama ya teman. Jadi ketika misalkan tomat ini ya contoh, tomat kita semprot dengan pestisida, insektisida untuk ulat misalkan, atau kupu, atau walang dan lain sebagainya, belalang. Itu misalkan ketika disemprot, nah itu akan pindah ke rumput yang sebelah sini gitu ya. Jadi untuk transit gitu ya. Jadi dengan dibersihkan, dengan dibasmi rumput-rumput atau gulma yang ada di sekitar tanaman, maka akan membantu menyehatkan tanaman juga gitu ya. Jadi tidak menjadikan sarang hama dan penyakit itu ya teman-teman. Nah begitu ya teman-teman, sekilas cara penyemprotan atau penyiangan gulma ya di sekitar tanaman atau pertanian di sekitar kita ya teman-teman. Terima kasih bagi Anda yang sudah mampir ya ke channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten yang berikutnya teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.